Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada kurang satu apapun. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada penghulu semesta alam, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani PDI, serta rombongan. Kami hormati para diri amat, tuan-tuan rekanai, para alim ulama cerdik pandai, tuan-tuan guru, para ustaz, para imam, para bilal, para kiai yang dalam hal ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan tak mengurangi rasa hormat kami. Tentunya kami mengucapkan selamat datang, terima kasih telah berkenan hadir di SMA Negeri 13 Kota Jambi ini, yang tentunya kami doakan kesempatan yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan untuk hadir di sini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Amin Allahumma amin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, pada pagi hari ini telah kita laksanakan tadi salat subuh berjamaah. Terima kasih kepada Ustaz Nabi Muhammad Tauhid sebagai imam. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan salat subuh tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita khususnya yang ada di SMA Negeri 13 Kota Jambi ini mendapatkan limpahan keberkahan daripada tuan-tuan guru yang telah berkenan hadir salat bersama kita. Amin Allahumma amin. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita melangkah ataupun tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kami mohon kepada tuan-tuan guru, yaitu nanti pembacaan Quran. Kami mohon kepada Al-Ustaz Haji Rusdi Adam FHI. Kemudian nanti mohon sambutan dari Kepala SMA Negeri 13 Kota Jambi. Dilanjutkan kami mohon sambutan juga dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Dilanjutkan dengan tausiah oleh Al-Ustaz Amir Muslim MPD. Kemudian pemberian bantuan kepada siswa yang tidak mampu, dan nanti ditutup dengan doa. Mari sama-sama kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran kepada Al-Ustaz Haji Rusdi Adam MHI. Kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adwanihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sayyidul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Terima kasih kepada Ustaz Guru sebenarnya hari. Selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata sebagai sambutan dari Kepala SMA Negeri 13 Kota Jambi, yaitu Bapak Deden dan Maulidi kepada beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul melakukan kegiatan salat subuh berjamaah di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Sani PDI, yang terhormat Bapak Kepala OPD Provinsi Jambi, kemudian yang terhormat Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Rusli, kemudian yang terhormat Bapak Ketua Basnas Provinsi Jambi, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Pak Misri Nandi, Bapak Kepala Sekolah Kota Jambi, dan Bapak Ibu, Bapak-bapak untuk undangan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan sholat subuh di SMA Negeri 13 yang nampaknya pagi hari ini kita diberikan rezeki hujan lumayan besar juga Bapak Ibu, Bapak-bapak. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deden Darmawiyadi. Saya Kepala SMA Negeri 13 Kota Jambi. Untuk informasi mengenai SMA Negeri 13, sekolah ini berdiri tahun 2018 dan sampai saat ini sudah 3 kepala sekolah yang memimpin sekolah ini. Yang pertama Pak Bambang, kemudian Bu Siti. Pak Bambang di 2018, Bu Siti 2019, dan saya 2020 sampai sekarang. Keadaan sekolah, ukuran tanah sebenarnya cukup besar, sekitar 2 hektar. Kemudian kegiatan KBM yang kita laksanakan menempati 12 kelas, di mana rombel kami ada 21. Jadi kami menggunakan rombel ini ada yang pagi, ada yang siang. Ya, alhamdulillah dengan fasilitas yang ada kita masih melaksanakan kegiatan KBM dengan baik, dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang, khususnya tahun 2013, bisa diberikan fasilitas yang lebih besar lagi supaya KBM kami bisa berjalan seperti aturan kurikulum yang sebenarnya. Kegiatan sholat subuh berjamaah di sekolah saya dimulai dengan kegiatan
kegiatan sholat subuh hari ini. Sebenarnya kegiatan keagamaan itu berlangsung ada di sekolah, biasanya dilakukan pada siang hari mengambil hari libur. Ya, kegiatan keagamaan berjalan, agama Islam dan agama lain juga tetap berjalan. Kita berharap dengan adanya semangat sholat subuh berjamaah pada hari ini menambah kekuatan kami dalam ketakwaan kami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan anak-anak kami sekalian yang ada di belakang. Ya. Mudah-mudahan harapan saya SMA Negeri 13 bisa jauh lebih baik lagi untuk tahun kedepannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Kepala SMA Negeri 13 Sukabumi Bapak Mulyadi atas sebelumnya. Selanjutnya mari kita simak Wakil Gubernur Provinsi Jambi Bapak Berkomandes Haji Abdullah Sani Abdullah. Karena beliau dan persilakan. yang diwakili para kabirnya, namanya juga kalau Kesra, nggak jauh Kesranya. Utamanya para kepala sekolah dan para guru, anak sekalian, malam hari ini Allah kita ada yang dikurniakan, ada yang tidak. Saya yakin para kepala sekolah tidak tidurnya malam hari ini karena mempersiapkan untuk kegiatan di subuh. Pagi hari ini kita sama-sama dan saya ya dari wakil gubernur baru ini sholat subuh di sekolah. Yang hadir ada Kadis,
ada kawan, ada nenek mama, ada ustaz, ada kiai, ada para guru, ada Pak Lurah. Tentu kita alhamdulillah. Dan kalau merujuk kepada yang ditulis oleh Pak Kepala Sekolah, subuh berjamaah SMA Negeri Kota Jambi bersama Gubernur, Wakil Gubernur. Pikir banyak bersamanya ini. Ada bersama Dewan Masjid, ada bersama BPKRI, ada kan? Semuanya. Yang paling menarik adalah mari awali harimu dengan subuh berjamaah mewujudkan jam 5 matang. Ini ada baru lagi Pak Sekolahnya. Memang inilah ya. Siapa yang berani mengawali harinya dengan subuh berjamaah, insya Allah akan menjadi pendukung mempercepat bagaimana jam 5 matang. Yang saya rasakan mungkin yang dimasukkan adalah anak-anak kita. Kalau bapak depan nggak bisa ragu. Di zaman Rungen sudah ya. Tapi menurut saya dari kacamata pendidikan malam hari ini adalah sebagaimana dalam teori pendidikan itu adalah bahwa kita harus memandang pendidikan itu dari konteks sistem. Pertama, ada tujuannya apa? Dua, ada anaknya. Tiga, ada pendidiknya. Empat, ada sarana fasilitasnya. Yang ketiga adalah kaitan juga lingkungannya harus mendukung. Maka paling tidak Pak Kepala Sekolah bukan ngajari kita sampean lagi. Bagaimana caranya dalam melaksanakan kegiatan proses pendidikan dan pembelajaran di sini. Dan dimanapun sebenarnya kita harus berusaha bahwa masyarakat sekitar harus kita upayakan beliau-beliau merasa memiliki sekolah ini. Yang kedua adalah kita sendiri dalam sekolah ini harus merasa bahwa kita ini bagian dari masyarakat. Insya Allah, kalau masyarakat lingkungan sekitar merasa bahwa ini juga milik-milik beliau-beliau, insya Allah akan membuat sebuah pelajaran lembaga pendidikan. Selanjutnya, mohon maaf Pak Kadis, pakainya jalan. Ini kita kosong saja, jangan dianggap pakai lumpangnya. Tadi saya masuk dan langsung bertemu dengan kepala sekolah. Saya tanya, di sini ada berapa lokal? Jawabnya 12. Lalu saya tanya, rombelnya berapa? 24, 21. Dapat dibayangkan apa berlebih, apa berkurang? Cuma lebih. Kalau tadi harapannya adalah setelah dilaksanakan subuh berjamaah bersama-sama ini, ya dari pemerintah, ya dari masyarakat, ya dari sekolah, semuanya ini diharapkan ada keberkahan. Berkah itu adalah ziyadah al-khair ba'dal khair. Setelah kejadian ini insya Allah akan bertambah baik. Walaupun tak tahun berapa dan tahun apa. Ya artinya harus kita memikirkan dari dinas. Tidak usah dulu ya mikir-mikir yang lain-lain yang sifatnya hanya fasilitas, hanya pendukung. Yang pokok-pokok ini harus kita lakukan. Mana pokok? Saya ulangi. Iya pendidiknya, ya sarana fasilitasnya, ya semuanya yang terkait dalam proses pembelajaran. Tentunya ini harus segera dibuktikan, walaupun saya tahu persis bukan di sini saja. Mohon maaf.
Cepatnya kita sampaikan nanti, karena saya bukan gubernurnya, kita usulkan, sampaikan kalau perlu menghadap ketua DPR dan DPR-nya, kondisi sekolah itu seperti apa sebenarnya, tidak hanya di sini. Setuju kan? Setuju lah, kenapa seperti itu? Tentunya saya sampaikan pertama terima kasih kepada pihak sekolah yang telah melaksanakan kegiatan ini, punya ide seperti ini dan melaksanakan seperti ini. Banyak manfaatnya Bapak. Kita semua tahu kondisi sekolah sebenarnya seperti apa, idealnya seperti apa, kenyataannya seperti apa, lalu solusinya seperti apa dan seperti apa. Artinya kita tidak cukup berpikir semua ini. Dan terima kasih kepada nenek mama Cedi Pandai Toto Tegane di lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan atas kehadirannya ini saya pastikan bisa membuat tambahan sendiri bagi kita semuanya, kami semuanya, khususnya di pihak sekolah ini, guna bagaimana ke depan seterusnya bahwa sekolah ini adalah milik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada para gurunya dan guru-guru. Terima kasih. Saya ulangi, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya satu hal yang penting saya sampaikan. Sebenarnya juga tidak salah kalau dengan kondisi sekarang, dengan apa yang kita lakukan sekarang, mengajak kepada kita mewujudkan yang lebih mantap. Tadi saya sampaikan adalah dari konteks pendidikan, sekarang dari konteks pembelajaran. Kita malam hari ini kalau boleh, tolong yang beri tausiah. Saya yakin kok memperkenalkan, mengawal untuk mengajak untuk kesekian kalinya kepada anak kita ini kenal dengan sholat subuh, kenal dengan sholat jamaah subuh, dan kenal dengan sholat jamaah subuh yang lazimnya di bawah malam Jumat. Yang ayatnya tadi suratnya surat Sajadah. Tapi saya kira hari ini dan kita yakin yang kita pikirkan di dalam pendidikan, baik itu madrasah aliyah, baik itu sanawiyah, baik itu ibtidaiyah, baik itu SMP, baik SMA. Pertama, bahwa semua guru, tidak hanya guru agama, sebenarnya dia bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan agama atau memperlancar pendidikan agama atau melaksanakan demi terlaksananya apa yang menjadi tujuan pendidikan agama ini. Saya ingin katakan guru IPA, guru biologi, guru IPS, apa saja guru apapun, dia harus pintar membawa untuk anaknya dalam konteks agama yang mengarahkan pendidikan. Yang bahasanya dalam Pak Tohir ini ada satu metode insertion metode. Dikala dia memperkenalkan bagaimana tumbuh-tumbuhan, dikala dia mengenalkan bagaimana hewan, dan semuanya larinya adalah fadzakir. Dikala dia mengenalkan alam, sejarah, larinya adalah fadzakir, ketuaan semuanya. Satu hal, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, tadi dikatakan bahwa pendidikan di sini sudah keagamaan sudah berjalan. Saya mau nanya, ada tempat praktek dulu? Sudah dibuat? Ada praktek untuk orang tayamum? Ada tempat? Iya, pelajarannya jelas. Ya, ini prakteknya. Maksud saya teori-teori itu semuanya harus disertai dengan ya sarana, ya fasilitas. Maka yang saya katakan Pak Kabid Pendidikan, tolong itu jadi pemikiran kita. Nanti jangan salah ada yang jadi kambing hitam, yang salah gurunya, padahal alatnya tidak ada. Atau yang salah alatnya, padahal gurunya yang tidak bisa melaksanakan menggunakan alat. Itu yang saya katakan sih tadi. Ini mohon saya ulangi, mohon tidak pikirkan saya. Dengan itu maka hari ini kita ada beberapa ganda, ada manfaat ganda. Pertama, kita tahu persis situasi sekolah kita ini. Yang kedua adalah kita tahu kondisi anak-anak kita ini.
yang kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang keempat ujungnya adalah mari menjadi evaluasi kita bersama untuk bagaimana harapan kepala sekolah tadi, mudah-mudahan ke depan ada kebaikan dan kebaikan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi, kita nanti sampaikan kepada Bapak Gubernur, kepada Ketua DPR semuanya, kondisi-kondisi Pak Tohir yang akan kita kondisi. Kalau memang mengharapkan apa yang sudah dilaksanakan. Demikian, dan nanti ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf pada Ustaz, mohon diberikan pencerahan kepada kita semuanya ini, mudah-mudahan menjadi subuh yang berkah. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, mari pada anak-anak kami sekalian kita perhatikan, kita dengar, kita taati tausiah pada pagi hari ini yang kami mohon kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Amir Muslim MPD, kepada beliau agar bisa memberikan pencerahan kepada kita semua di bagian cerah ini, mudah-mudahan melakukan kepada beliau kami berserah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jambi yang alhamdulillah telah mensupport kegiatan ini, semoga Allah berkahkan dunia akhirat. Amin. Kemudian yang kami hormati seluruh bapak-bapak kepala OPD, Pak Kadis atau yang mewakili kepala OPD, ada Pak Sekdis, wabil khusus Dinas Pendidikan menjadi leading sektor, Pak Sekdis, Pak Kabin, serta seluruh bapak-bapak eselon 3 dan eselon 4, serta wabil khusus Dewan Masjid. Terima kasih. Penyuap subuh DKRI, RDNU, majelis berceramah, serta seluruh bapak-bapak, tuan-tuan guru, semua hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah pada subuh ini, wabil khusus Pak Imam kita, sahabat baik serta bahir, serta seluruh adik-adik, wabil khusus Pak Kepala Sekolah. Betul malam ini kayaknya tak tidur Pak ya. Semoga letihnya mempersiapkan ini menjadi asbab masuk surga. Amin. Bapak-bapak, duduknya kita mulai malam tadi anak-anak dan subuh ini, duduknya kita, ikutnya kita dalam subuh berkah ini, subuh keliling ini adalah sedang disaksikan oleh Allah. Kita sedang dilihat oleh Allah. Benar-benar kita sedang diketahui oleh Allah. Maka bahwa orang yang mencintai sholat subuh, orang yang mau mensupport tegaknya syariat Allah, ini adalah bagian dari pertolongan Allah kepada seorang hamba. Izin Pak Wagub, saya agak senang menyampaikan, tolong bimbing kalau apa. Salah satu ciri Pak Sekdis, Allah menyayangi satu kaum atau satu negeri. Kalau Allah menghendaki baik kaum itu, maka Allah hadirkan di kaum itu pemimpin yang adil dan suka agama.
Kalau Allah menghendaki kebaikan pada kaum atau negeri itu, saya ulang, dalam jumhur ulama sampai ke dalam kitab, Allah akan hadirkan pemimpin yang adil, yang sayang dengan umatnya dan suka dengan agama. Allah Ta'ala telah takdirkan gubernur kita suka dengan agama. Ini kita tidak pura-pura, memang beliau menyukai. Ada program subuh keliling, ada program pembinaan pondok pesantren, bantuan pondok pesantren. Dulu waktu saya di Biro Kesra itu 10 sampai 12 miliar anggaran Biro Kesra itu. 4 tahun saya di sana. Sekarang bisa tanya dengan Pak Kabaksra dan Pak Karo Kesra, mungkin lebih kurang 90 miliar bantuan keagamaan. Masya Allah, seorang orang nomor 1 di Jambi, Pak Wakil Gubernur yang mendampingi Pak Gubernur, maka mau sholat subuh berjamaah dan mengajak kita sholat subuh jamaah. Ini tanda sayang Allah dengan negeri itu. Ada 3 setidaknya tanda sayang Allah dengan sebuah negeri. Pertama, Allah akan beri pemimpin yang suka dengan agama dan bantu agama Allah dan adil sayang dengan umatnya. Yang kedua, Allah akan gerakkan umatnya mau ke masjid dan memakmurkan masjid dan menegakkan syariatnya. Salahuddin Al-Ayyubi, pengarang kitab Al-Barzaji yang kita baca itu dikarang zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ketika membebaskan Al-Qud, beliau hal pertama yang dilakukan bukan mengajak masyarakat, tapi beliau subuh dulu, subuh keliling. Beliau subuh keliling di negeri ini, di kota ini, di desa ini, di kampung ini. Dilihatnya kaumnya, negerinya sholat subuhnya sudah mirip sholat Jumat, barulah dia umumkan untuk memenangkan Al-Qud. Dan benar ternyata apa kalimatnya, sesuatu yang kita anggap jauh selama ini kemenangan di sisi Allah, sebenarnya di sisi Allah itu dekat, asalkan nusratullah, perkara tersebut ditolong oleh Allah. Kalau mau jujur, negeri kita saat ini yang hal terbesar, tertinggi yang harus kita butuhkan, termasuk hidup kita, hal terbesar yang kita butuhkan adalah nusratullah, ditolong oleh Allah. Orang yang mudah urusannya kalau ditolong oleh Allah akan mudah. Orang urusan yang mudah adalah yang ditolong oleh Allah. Orang yang tenang adalah orang yang diberi ketenangan oleh Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah. Pemuda yang baik, ini sampai pada tema ya ma'syarus syabab. Wahai para pemuda, wahai anak-anak muda, wahai anak-anak generasi muda, Bapak Gubernur Jambi beserta Pak Wakil selalu bilang, harus jujur, izin, mohon Bapak Ibu saya izin menyampaikan penceramah terbaik bukan saya, bukan kami. Penceramah terbaik itu Rasulullah. Rasulullah dalam penceramah menginginkan umat, jadi kalau bisa semua kita masuk surga. Bantulah keinginan Rasulullah ini. Rasulullah dalam penceramah ingin betul semua kita selamat dari neraka, termasuk anak muda. Kalau bisa semua selamat dari neraka. Tak sanggup kita dibakar dengan api neraka, dibakar korek api yang kita tak sanggup. Kemudian yang ketiga, Rasulullah dalam penceramah terbaik itu, dai terbaik itu dalam ceramah, kalau bisa semua orang yang mendengar dakwahnya berubah menjadi lebih dekat pada Allah, lebih taat pada Allah, dan lebih dicintai Allah, dan dia mencintai Allah. Kami yang belajarnya adalah izin bahwa hanya meniru itu, membantu dakwah Nabi, karena balighu anni walau ayat, sampaikan kamu agama ini walaupun 1 ayat. Adik-adik, para pemuda, salah satunya harus jujur disampaikan dalam ceramah. Lihatlah nanti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib pun boleh. Maghribnya lebih ramai. Berapa banyak anak muda yang sholat maghrib berjamaah? Kita harus jujur di hadapan Allah. Allah Maha tahu keadaan kita. Di mana anak muda itu? Anak muda itu hari ini tidak banyak di masjid. Pemimpin terbaik Rasulullah yang telah berhasil di sisi Allah merubah negeri, merubah dunia, memberi perubahan, sehingga beliau adalah pemimpin terbaik dunia akhirat. Orang pertama nanti di kalangan para nabi, jumhur ulama kan dengan izin Allah masuk surga. Rasulullah membina umat, melakukan perubahan peradaban, dibuat di masjid. Jadi kalau pemerintah Provinsi Jambi membuat program dari masjid, ini meniru program Rasulullah. Rasulullah, zaman Rasulullah harus kita jujur sampaikan. Tidak ada universitas, harus jujur kita katakan. Mana ada universitas sama Rasulullah? Tidak ada SMA, tidak ada SMA Unggul, tidak ada SMP, tidak
Tidak ada SD, tidak ada zaman itu Rasulullah. Tidak ada pondok pesantren juga sama Rasulullah. Apa yang ada? Hanya ada Masjid Nabawi saja. Dari Masjid Nabawi lah terpusat membantu anak yatim, membantu kaum muda. Disitulah dididik selama 13 tahun lebih kurang di Masjid Nabawi. Tapi lahir pemimpin sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Khalid bin Walid, panglima tak pernah terkalahkan. Dari kepemimpinan dan bimbingan Rasulullah di Masjid Nabawi, binaan masjid lah lahir sepertiga dunia di bawah kekuasaan Muslim. Bizantium terpanjang. Zaman nubuah, zaman Nabi memimpin, dipimpin oleh zaman sahabat memimpin. Ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah, ada Bani Utsmani. 1300 tahun bertengger Muslim, orang beriman memimpin dunia. Izin saya mohon sampaikan anak-anak muda, adik-adik, anak-anak kami, Allah memuliakan kita orang beriman. Lihatlah setelah Nabi memimpin negeri ini, dunia ini 1300 tahun lebih Allah beri kemuliaan itu. 1300 Bizantium memimpin, Allah memimpin sepertiga dunia dalam kekuasaan orang Islam. Maka di ujung tausiah singkat ini, Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum pasti datang 5 perkara. Wahai anak-anakku dan semua anak-anak muda, ingat, gunakan masa mudamu sebelum pasti datang masa tua. Allah menyukai kami-kami yang sudah tua nih, ya kan? Allah menyukai orang tua yang rajin ibadah. Sungguh Allah lebih suka lagi dengan anak muda yang rajin ibadah. Saya suka katakan anak muda yang keren. Anak muda yang keren, tahu tak? Keren adalah ketika azan mengemandang, dia ambil, dia izin, Pak, izin sholat berjamaah. Itulah anak muda yang keren. Letak mulia manusia, saya mohon izin Pak Wagub. Letak mulia manusia bukan terletak pada pakaiannya, bukan terletak pada tampan putih atau tinggi pendek. Bukan saya yang bilang, Rasulullah, innallaha la yanzuru ila aswarikum. Sesungguhnya Allah tak pandang rupa kamu, bagi Allah sama. Wala yanzuru ila ajsamikum. Allah pun tak ukur jasad kamu tinggi putih, bagi Allah yang buat. Apa yang diukur oleh Allah? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah ukur hati kamu. Hati anak muda, hati kita, hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang baik, hati yang mau peduli dengan agama, membantu agama Allah, hati yang mau sayang dengan orang lain, hati yang mau dekat pada Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan program subuh keliling ini, kenapa kita sekarang selalu Pak Gubernur mengajak anak muda? Mudah-mudahan anak muda ini, ya ma'asarus sabab, kaum muda, para pemuda, anak-anak SMA menjadi generasi beriman, generasi bertakwa, generasi terbaik. Di tangan pula negeri ini akan maju atau tidak. Setuju tak anak-anak muda? Semoga Allah berkahkan. Di 3 menit terakhir saya minta izin, kalau perlu, anak muda yang keren dan hebat, hari-hari di masa muda dia adalah mendekat pada Al-Quran, seperti arahan Pak Wagub. Saya tadi ditakdirkan Allah lebih kurang 1:07 sholat tadi. 1:07 saya sholat tadi, kan? Kira-kira pintu belakang bisa masuk. Orang sudah mulai macam pihak, saya terlambat tadi. Saya kurang tahu di 7. Saya bertanya di masjid itu baru 7 ke sini diantar. Alhamdulillah ada berkah, ada kebaikan. Pada saat Pak Ustaz sujud sahwi, sujud sajadah, itu samping saya tuh nggak ada sujud. Anak-anak kita nih, tadi kalau ada kamera nanti bisa dilihat kalau ada tangan kamera, nggak ada sujud tadi. Dan ada yang ngomong satu, wih, sholat apa nih? Saya tahu tadi yang ngomong siapa. Dengar ada salah apa nih? Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, jujur, izin. Inilah anak muda kita hari ini. Anak muda kita tidak banyak di masjid, tidak banyak di majelis ceramah. Apa yang dia sukai? Kongko-kongko, geng motor, kebut-kebutan. Waktu saya pernah dinas ke Jakarta, Pak, izin Pak Wagub. Di Jakarta jam 3 malam, Pak, taksi itu
Jam 3 malam dengan pesawat awal. Jam 3 malam keluar dari tempat. Kayak buruk gajah Mada itu di stop. Kenapa stop Pak? Ke taksi. Pak, silakan lihat Pak. Saya lihat jalan besar itu di stop oleh anak muda geng motor. Ada perempuan, ada yang lagi pakai bendera. Jalan semua di stop. Semua. Namanya parkir mobil menghalangi jalan orang oleh anak muda. Jam 3 malam subuh buat hal yang lalai, buat hal yang gak ada manfaatnya. Jam 3 malam subuh ganggu orang lain. Jam 3 malam subuh beresiko kalau jatuh kecelakaan. Jam 3 malam dia gunakan motor ayahnya untuk hal yang tidak disukai oleh ayahnya. Ada orang subuh jam 3 malam untuk hal pahala. Ada orang subuh letih dalam hal dosa. Kenapa begitu? 2, 3, hampir 20 menit kami stop. Saya lihat jam terlambat pesawat saya. Untunglah tidak terlambat. Hari ini itu anak muda menyetop jalan besar untuk kesenangan yang menurut dia kesuksesan. Apakah itu kesuksesan anak muda? Apakah itu tanda mulia? Bukan tanda mulia anak muda, bukan pada mengganggu orang lain, bukan pada kebut-kebutan, bukan pada geng motor. Mulia manusia ada pada isi badan dia, pada takwa dia, pada soleh dia, pada ilmu dia, pada Al-Quran yang ada pada dirinya, pada paham ilmu agama. Sujud sajadah kita tak paham, di mana hadapan kita di hadapan Allah. Saya juga mohon izin, harus jujur, saya minta izin dalam hal ini. Ceramah ini berat sebenarnya Pak, cuma nak disampaikan aku aduh. Saya dulu di Kesra karena kami ditakdirkan Allah Ka'bah. Saya jadi ketua tim pembinaan UKS penilai usaha. Saya ingat saya pernah ke sini. Tapi yang saya ceritakan jujur bukan sekolah ini. Bukan sekolah ini. Kalau di sini saya tak sempat sholat di sini. Zuhurnya karena sebelum zuhur sudah selesai. Ada nanti ketika pembinaan UKS itu penilaian sampai zuhur, otomatis pas azan saya ke masjid. Pas azan saya tanya itu siswanya 1000 lebih. Berapa Pak guru Pak sekolah-sekolah siswanya? 1000 lebih Pak ketua tim. Saya sholat zuhur. Izin Pak, berapa yang sholat zuhur? Tidak sampai 20 orang. Saya minta izin, harus jujur kita sampaikan. Saya ajak kalau sekolah, karena kita ketua tim tanya, ya Pak. Jadi ketua tim ini nilai tertinggi. Saya minta tolong Pak, Bapak Senin besok kan pimpin apel. Oh iya Pak, ketua tim. Bapak sampaikan untuk sambutan apel upacara. Mulai hari ini 1000 lebih ini karena sebagian orang Islam mulai hari ini saya perintahkan semua berjamaah mengamalkan Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, harus taat pada Tuhan. Maka semua zuhur berjamaah, bagi kelas 6 kelas terlebih dahulu cukup, saya tanya 6 kelas cukup, nanti bagi lagi 6 kelas lagi. Maka Pak kepala sekolahnya pun baik Pak, dia pun baik. Senin itu saya telepon betul Pak, sudah saya sampaikan. Hari Senin itu 1000 lebih Pak kepala sekolah dapat pahala. Dengan satu kali perintah dan dakwah saja 1000 lebih anak-anak kami Jambi sholat zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Inilah pemimpin yang disukai oleh Allah. Pemimpinannya memudahkan dia masuk surga, hartanya memudahkan dia masuk surga, jabatan dia memudahkan masuk surga, anak-anak muda memudahkan dia masuk surga. Insya Allah Ta'ala harta yang paling berharga dunia akhirat bagi yang setuju mohon izin adalah ketika kita memiliki anak soleh, memiliki anak yang dapat menolong kita di akhirat, anak bertakwa. Ketika kita meninggal, dia yang menyolatkan kita, dia yang mengkafankan kita, dia yang mentalkinkan kita, dia menjadi imam anak kita meninggal. Ketika orang pulang, ayo Pak pulang, jenazah ayah kita sudah di dalam kubur. Apa kata anak kita yang anak SMA sini cuma 13 karena dia rajin mengaji, ada pembinaan agama. Apa katanya? Duluanlah Pak, saya masih nak ngaji doa di kubur ayah saya. Inilah anak muda yang baik itu, yang keren itu. Dalam masa mudanya dia tahu tunaikan hak Allah. Pulang ke rumah, ayahnya tinggalkan mobil, tinggalkan kebun, tinggalkan ruko. Dia bilang sama adik-adiknya, wahai abang-abang adik-adik, ayah kita baru meninggal atau mak kita baru meninggal. Sayang tak dengan mak sama ayah? Sayang Bang, kalau sayang kalian benar. Bang kita yang baru meninggal butuh kiriman amal, butuh kiriman kulhu, butuh kiriman sedekah. Itulah yang dibutuhkan yang baru meninggal ataupun yang lama meninggal. Ayah-ayah kita yang dikubur, ayahnya sudah meninggal Bang, butuh kiriman sekarang Bang. Dia ingat maka anakku mana ada kirim amal. Maka anak yang soleh dan baik itu dia kirim amal untuk orang tuanya. Semoga semua kita ingat pada orang tua kita dan membalas kebaikan kirim amal yang sudah duluan pada kita, yang masih meninggal pun semoga kita menjadi anak berbakti. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah tandai 15 menit saja saya ceramah, lebih kurang saya mohon maaf.
Kalaulah ada baiknya ini datang dari Allah, bimbingan Allah, saya itu ngeri ceramah sebenarnya. Beliau selain pemimpin kita semua, beliau dosen saya waktu di UIN. Ceramah depan dosen, depan ceramah itu paling gak enak depan guru sama depan bos, ya kan? Cuman karena ini amanah, ya kan, membantu Rasulullah. Saya yakin beliau menyukai kami murid membantu Rasulullah dalam berdakwah, membantu anak-anak muda sampai lurus tujuan-tujuannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz Amir Muslim MPD atas tausiahnya sangat luar biasa di pagi hari ini, tentunya menambah motivasi kita, menambah wawasan kita, bahwasanya sebagai kaum muda kita harus mempersiapkan diri kita dengan amal-amal kebaikan sehingga nanti pas waktu kita tua tentunya akan memberikan dampak dan keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya kami mohon juga kepada Al-Ustaz untuk memimpin doa pada sebelum doa. Kita akan menyaksikan pemberian bantuan dari Basnas Provinsi Jambi kepada siswa-siswi kami yang dalam hal ini berkategori tidak mampu, kepada nanti anak-anak yang kami panggil agar bisa ke depan. Yang pertama ada